Kita diciptakan bukan kota wisata. Oke. Kita dilahirkan kota gas. Artinya potensi gas ini yang kita gali. Gasnya, kemudian sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Nggak bisa kita ikut-ikutan. Karena kenapa? Mereka pasti lebih bagus. Kenapa? Mereka buatan Tuhan. Jadi maksud saya itu, mendatangkan orang itu tidak mesti wisata. Sesuai dengan potensi yang kita gali tadi. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Nastasya. Nah, hari ini seperti biasa di program Nusa Raya, saya nggak mungkin sendiri nih. Kali ini saya ditemani oleh salah satu pemimpin daerah dari kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini bersama dengan Bapak Ridho Yahya selaku Wali Kota dari Prabu Mulih, ya Pak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, bagaimana perjalanan dari Prabu Mulih ke Jakarta ini memakan waktu berapa lama nih Pak? Sekarang kan kalau kita naik darat lebih cepat lagi, Mbak. Palembang, Prabu Mulih, Palembang, Lampung, Jakarta semua pakai tol kan. Ya, tapi kebetulan saya naik pesawat, tadi nginep langsung ke sini. Prabu Mulih Palembang hanya lebih kurang 1 jam 30 menit. Tapi insya Allah 2 bulan lagi mungkin 1 jam lah karena jalan tol udah selesai. Oke, ada pembangunan infrastruktur juga. Ya, makanya kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak Presiden yang telah membangun jalan tol sehingga perekonomian bisa cepat dan lancar juga seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin kota Prabu Mulih nih Pak, ini lokasinya ternyata cukup unik karena merupakan kota di tengah kota nih Pak. Nah, ini seperti apa sih lokasinya, kalau lebih detailnya itu seperti apa? Jadi Prabu Mulih itu kan pemekaran dulu Mbak, pemekaran daripada Muara Enim. Jadi Muara Enim memekarkan Muara Enim, Prabu Mulih dan Pali. Dan Prabu Mulih itu merupakan daerah perlintasan. Jadi semuanya itu melewati Prabu Mulih, baik dari Oku, Ogan Komering Ulu, Timur, Selatan, Oku Induk, maupun dari Pagaralam, Lahat, Muara Enim, Pali, Empak Lawang. Semuanya adalah lewatnya dari Prabu Mulih. Semua ya, jadi walaupun Prabu Mulih itu kota kecil, hanya lebih kurang 12 desa dan 25 kelurahan, 6 kecamatan, yang luas wilayah hanya lebih kurang 42,6, yang penduduknya hanya lebih kurang 205.000, tapi mereka lewatnya di Prabu Mulih. Jadi Prabu Mulih itu terkenal juga dengan di samping kota gas, kota minyak, juga kota dagang dan jasa karena dilewati oleh berbagai kabupaten kota yang saya sebutkan tadi. Oke. Jadi memang uniknya juga selain memang kota di tengah kota, ini juga punya banyak julukannya tadi Bapak sempat bilang. Banyak. Ya. Salah satunya Kota Nanas ya Pak ya? Kota Nanas, ya kota Nanas. Karena memang dari dulu banyak tanamannya ada tanaman nanas. Kemudian kota gas, karena itu penghasil gas. Dan masyarakat alhamdulillah sekarang sudah 96% pakai gas rumah tangga semua. Terbanyak di Indonesia. Kemudian juga di samping itu sekarang juga ada kota, target kita ke kota nanas, kota gas, kota bioplok, karena program kita ada 1000 bioplok. Kemudian banyak juga ada kota bedah rumah istilahnya, karena ribuan rumah kumuh kita selesaikan. Jadi julukan-julukan Prabu Mulih itu sangat banyak. Ya, gitu. Kalau kita ngomongin dulu nih soal kota nanas, ini apa sih spesialnya nanas dari Prabu Mulih dibandingkan dengan daerah-daerah lain nih Pak? Ya, nanas ini dulu, kota nanas ini kan Prabu Mulih terkenal Mbak, sebagai pakan yang kalau kita makan langsung dia itu manis Mbak. Dan cairannya sangat tinggi. Jadi cairan daripada, ini ya, Pak, ya? Ini seperti ini kan cairannya sangat tinggi. Jadi waktu itu saya ke Lampung, di situ kan ada pabrik nanas yang akan ekspor keluar. Pak Wali, ini tidak bisa loh diekspor. Kenapa? Saya bilang, karena kadar airnya terlalu tinggi Pak Wali, terlalu manis. Nah, jadi nanas Prabu Mulih ini manisnya memang luar biasa gitu Mbak. Tapi kan karena kota nanas, saya tidak selesai di masalah nanas. Kenapa? Yang kedua, kulitnya kan terbuang. Nah, kalau nanas seperti yang Mbak pegang ini kan. Nah, kalau nanas kan kita olah seperti ini Mbak. Kalau ini, nanas ini dari nanasnya aja. Kalau seperti ini, nanas kan ada masa kadaluarsa Mbak. Iya. Artinya, andai kan ini tidak bisa terpasarkan, ini kan mubazir, Mbak. Kan ini ada masalah apa namanya? Kadaluarsanya. Kemudian kita berpikir, loh, kok cuma nanasnya aja? Sementara kulitnya terbuang percuma untuk pakan ternak kan. Nah itu. Jadi kita berinovasi lagi. Dimanfaatkan nih. Iya, yang selama ini terbuang kan sayang. Nanam lama-lama kulitnya terbuang. Akhirnya kita berinovasi lagi, kulitnya itu kita jadikan pewarna baju.
Jadi pewarnanya itu bukan baju gambar nanas, tapi pewarna kain yang putih yang kita olah secara tradisional, kemudian kita beli menjadi warnanya menjadi dari limbah nanas tadi. Alhamdulillah Mbak, benar-benar warnanya istilah ibu-ibu, apa namanya itu Bu? Istilahnya benar-benar soft gitu. Warnanya gitu benar-benar dingin, warnanya benar-benar kalem. Nanti saya tunjukkan Mbak. Nah itu. Tapi saya pikir juga Mbak ya, kalau baju kain dari pewarnanya limbah nanas, siapa tahu nggak ada yang beli nanti Mbak. Artinya kenapa-napa nggak laku gitu. Oh iya. Artinya kan kalau nggak laku pasarnya, nah, akhirnya kita berpikir lagi, apa sih yang kira-kira yang dia ini nggak ada kadaluarsanya? Daunnya dibuang. Akhirnya daunnya kita berinovasi. Ternyata daun ini kita cek di laboratorium IPB, tidak salah ITB, ternyata kita jadikan serat. Nah, serat dari daun nanas Kota Palu terkuat di Indonesia, Pak. Bahkan di dunia, Pak. Jadi makanya benang dari serat daun nanas di Prabu Muli ini terkuat. Makanya dalam arti kata akhirnya kita jadikan benang. Jadi selama ini daun yang terbuang itu kita jadikan benang. Nah kita Ini salah satu contohnya ya Pak ya kainnya. Ini yang tadi Mbak, ini yang saya katakan dari kulit nanas. Kulit nanas, jadi pewarnanya. Ya, ini kan dari kain putih. Jadi ini dari kain putih. Dari kain putih yang kita berikan itu pewarna secara tradisional menggunakan kulit atau limbah daripada kulit nanas hasil pengolahan nanas tadi. Kita buat kan soft, warnanya sangat-sangat bagus kan. Nah, kalem kan? Ada warna-warnanya juga ya ternyata. Apalagi Mbak Anes yang makainya. Warnanya cantik tambah cantik lagi. Warnanya kalem kan? soft ya katanya ya. Ya, warna benar-benar soft, benar-benar menarik. Nah, tapi kan ini andai ke pemasarannya kurang. Makanya kita berinovasi lagi. Daun yang selama ini dibuang, nah daunnya lagi setelah hasil uji lab daunnya terkuat. Nah makanya daun ini dua macam. Pertama bisa kita buat kain seperti ini, daun dijadikan pewarna. Ya, kedua bisa kita ekspor benangnya. Kita sudah mengadakan kesepakatan dengan perusahaan Nextepo di Singapura. Mereka minta 2 ton per bulan, tapi kita belum mampu. Kenapa saya sudah ada permintaan berarti? Banyak, Mbak. Kenapa saya suka ini? Kalau benang dari daun nanas, pertama, permintaan tidak terbatas. Artinya berapapun kita produksi mereka siap menerima. Kedua, kelebihan dari benang ini kuat. Yang ketiga, tidak ada kadaluarsa. Artinya saya bisa mengerahkan seluruh komponen yang ada. Ayo kita rame-rame memproduksi benang dari daun nanas. Apalagi di hari ini andaikan BUMN yang berminat membantu kita mesin-mesin pengelola dari daun benang. Aduh, kita bangga kan itu. Karena kenapa? Ya menurut saya lebih bagus memberi pancing daripada memberi ikan. Jadi kepada BUMN, siapa tahu ada yang kerjasama dengan Kompas ini bisa membantu kita, membantu alat dari daun nanas menjadi benang. Jadi karena sekarang hambatannya ada di peralatannya ya? Karena kita dipinta di Nextepo itu 2 ton per bulan. Kita baru mampu 200 kilo, Mbak. Dikit sekali kan. Apalagi ini kita hanya dibeli dengan 180.000 per kilo. Dan informasinya di Eropa itu bisa sampai 360.000 per kilo. Kenapa? Karena Eropa sangat suka dengan produk ini. Kenapa Eropa suka? Karena ini kan daun nanasnya kan panas. Eropa ada musim panas, ada musim dingin. Nah, kedua, serat ini kuat. Nah, ketiga, serat ini ramah lingkungan. Jadi orang Eropa itu paling setuju dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, itu yang kita mulai. Jadi memang banyak sekali potensi dari sebuah nanas, nggak cuma buahnya aja, daunnya juga bisa, kulitnya juga bisa. Iya. Nah Pak, selain soal kota nanas nih, nah Prabu Muli ini juga terkenal karena julukannya sebagai kota minyak. Nah ini potensinya seperti apa nih Pak dari Prabu Muli sendiri? Jadi gini Mbak, Prabu Muli itu kota nanas, kota minyak, gas. Itu yang kita sedih kadang-kadang Mbak ya. Prabu Muli itu dari zaman Belanda diambil minyak dengan gasnya. Awal saya menjabat kemiskinan itu tinggi Mbak. Aneh kan, SDA-nya banyak tapi kemiskinan tinggi. Kedua, kita tidak sama sekali menikmati gasnya. Padahal Allah itu kan ada dalam kalau kita beragama. Kalau kita kaya, jangan sampai tetangga kita tidak makan. Artinya, kalau Prabu Muli itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gas, logikanya orang Prabu Muli itu yang menikmati. Nah, ini aneh. 2010 kita tidak menikmati sama sekali. Itu aneh. Kok bisa tuh Pak? Tidak bisa. Makanya orang dulu mendulukan daerah-daerah lain. Makanya akhirnya kita mengadakan diskusi. Saya teringat waktu itu Pak Menterinya Pak Sudirman Said. Ayo Pak, ini enggak? Iya saya bilang.
Allah memberikan Prabu Muli gas, logikanya orang Prabu Muli dulu yang menikmatinya. Iya. Iya, jangan sampai ini dikirim kemana-mana tapi kita tidak menikmati. Dan alhamdulillah Mbak, sekarang Prabu Muli itu sudah terbaik dan terbanyak pemasangan jaringan gas di Indonesia. Kita sudah 96% masyarakat menikmati, SR-nya sambungan rumahnya sudah lebih kurang 46.200. Surabaya tidak salah baru 30, Palembang baru 21. Kita terbaik. Ini baru yes. Tuhan Strateginya apa tuh iya, Pak? Dari sebelumnya kan nggak dimanfaatkan, sekarang bisa banyak masyarakat Prabu Muli yang menggunakannya juga nih. Ya, kita Mbak, dulu kita jujur saja karena pusat tidak melirik, akhirnya saya melalui APBD Mbak. Tapi setelah melalui APBD, kita diskusi, kita mengadakan lobby kemana-mana, akhirnya alhamdulillah sekarang benar-benar seperti itu kita menikmati. Bahkan kemarin di zaman Pak Yonan, kita lebih tinggi lagi dihargai. Bukan hanya pemasangan gas, Pak Yonan menghargai kita dibangunkan Akami Gas di Kota Prabu Muli. Seperti itu. Tapi di Pak Menteri ini mengalami penundaan seperti itu. Jadi seperti itu benar semestinya Prabu Muli banyak sumber daya gas, masyarakat menikmati. Kemudian jangan sampai gas hanya diambil, semestinya sumber daya manusia juga ada di situ. Iya. Apa itu? Ya dengan pendirian daripada Akademi Minyak dan Gas. Itu harapan kita seperti itu. Dan selain minyak dan juga gas, ada juga nih potensi batu bara. Tapi katanya setelah saya lihat-lihat, Bapak ini salah satu yang menolak untuk pembangunan tambang batu bara di sana. Ini alasannya apa nih Pak? Karena kalau di daerah lain kan mungkin batu bara ini jadi potensi untuk pemasukan daerahnya sendiri kan? Iya. Jadi saya sangat-sangat dibenci. Mungkin tadi saya cerita dengan Mbak. Dari zaman Belanda, kita sudah diambil minyak gas. Tapi kemiskinan sangat banyak. Artinya tidak ada korelasi positif antara sumber daya alam banyak dengan kesejahteraan masyarakat. Nah itu yang membuat saya, jangan sampai nanti di tambang batu bara kemiskinan tambah tinggi lagi. Bahkan jujur saja ya, andaikan ada teman-teman pemirsa, jujur saja, saya menyelesaikan kekumuhan di Kota Prabu Muli ini bukan hasil minyak gas, itu murni hasil infak daripada pegawai saya. Jadi saya menyelesaikan kemiskinan dari infak pegawai, karena pegawai saya yang bergaji 3 juta menyelesaikan 100.000, yang 2 juta menyelesaikan 60.000, yang 1 juta menyelesaikan 10.000. Jadi pegawai saya itu mampu membangun rumah 10 rumah per bulan bagi orang miskin. Justru dari pegawai dari infak dari pegawai, bukan dari minyak gas. Yang kedua, kenapa saya menolak? Kita ini kan telah berserakah, Mbak. Kenapa serakah? Coba kita berpikir sekarang. Saya mengajak kita semua merenung, Republik ini kita merenung. Minyak diambil, gas diambil, kayu ditebang. Apa sih yang mau ketinggalkan anak cucu cicit kita di kemudian? Malu tidak kita di kemudian hari? Anak kita disumpah oleh cicit kita. Alangkah serakahnya kita generasi sekarang ini. Makanya sengaja kita bersama, kita semua untuk menyadari, ayolah, tinggalkanlah sedikitlah untuk cicit kita sumber daya alam. Jangan kita terlampau rakus, terlampau serakah. Makanya saya sebagai wali kota paling enggak saya tinggalkan. Silakan minyak, gas, kayu diambil. Ada loh yang kita tinggalkan cicit kita batu bara. Nah itu saya menyadarkan kepada para kita pemimpin Republik ini, ayolah sedikit aja, jangan kita terlampau serakah. Kita tinggalkan apa minyak atau emas atau batu bara, gas untuk hanya. Toh besok juga belum kiamat, Mbak. Kalau besok kiamat, oke lah kita habis semua, nggak apa-apa. Jadi kita nanti kita siapkan untuk anak cucu kita di kemudian. Tinggalkan aja, jangan terlampau serakah. Itu pesan saya gitu. Oke, nah saya juga melihat kalau salah satu program yang Bapak jalankan saat ini adalah untuk mengurangi kemiskinan di Prabu Muli. Yeah. Nah, untuk menekan angka kemiskinan ini, strategi apa saja nih selain tadi dari infak pegawai, apa mungkin strategi apa yang dilakukan? Jadi kita ini begini Mbak, ya bukan hanya kemiskinan. Jadi Prabu Muli, Sumsel, dan Republik ini sebenarnya banyak masalah Mbak. Pertama masalah infrastruktur yaitu jalan. Kedua masalah kemiskinan. Ketiga masalah akhlak. Keempat adalah masalah pengangguran, Mbak. Kan identik ini, Mbak. Iya, pengangguran kan menyebabkan ya. kemiskinan. Nah, makanya saya larikan pengangguran. Kemiskinan tadi itu pola yang saya laksanakan. Untuk supaya jangan miskin. Jadi di Prabu Muli itu mereka saya latih bantu alat. Misalnya Mbak, saya ini Pak Wali, saya ini kan pengangguran. Saya pengen salon loh. Nanti Mbak saya latih salon. Saya bantu alatnya. Mbak, ada pelatihannya ada juga seperti itu. Nah, itu. Tapi ada juga warga saya ini yang mereka pengennya kerja gitu Mbak. Pokoknya nggak mau wira swasta, pengen kerja. Nah ini saya kirimkan lagi mereka, ini saya buat solusi lagi. Yang semuanya saya ditanggung melalui APBD kita Mbak. Yaitu misalnya saya kirim mereka ke Sritek, perusahaan terbesar Asia Tenggara di Sukoharjo. Itu saya punya kota 1.000 di sana.
Saya yang melamarkan mereka. Jadi warga Prabu Muli itu yang pengangguran, saya tukang lamarnya. Oke. Saya melamarkan Dibantu mereka. Saya ya? pergi ke perusahaan itu. Jadi jaminannya saya. Kemudian juga saya ke Sansan di Cimahi yang perusahaannya di Semarang. Itu saya tukang lamarnya. Kemudian yang ke Jepang, saya yang bagian melamarnya. Kemudian ini perusahaan Singapura, saya yang tukang lamarnya. Jadi kenapa? Pertama, pengangguran itu perusahaan itu malas Mbak melayani satu-satu pelamar itu, melayan. Yang kedua, kalau wali kota yang melamar, mereka percaya diri. Wali kota loh yang melamar, pasti Udah ada jaminannya. Nah, ada jaminan kan, jaminannya wali kota. Nah, kedua si orang tua penganggur tadi akan tenang. Iya, karena Siapa Pak Wali yang turun Kotanya. cari kerjanya? Pak Wali, aman lah anak saya kalau kerja situ pasti aman. Ketiga, biayanya gratis semua dari kita. Oke, Nah, jadi ditanggung ya? semuanya ditanggung dari semuanya, biaya kita semua yang menanggung untuk mereka bekerja. Mereka cuma kerja dan rajin aja. Itu yang kita di Prabu Muli dalam hal kita pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Itu yang kita lakukan. Jadi mereka hanya rajin aja gitu. Jadi sekarang angka pengangguran di Prabu Muli Sudah turun, Sudah alhamdulillah data statistik turun. Yang jadi masalah kita ini banyak anak-anak kita ini, khusus di Prabu Muli ya, pengangguran manja. Oh, anak muda biasanya. Nah, anak muda kan dia manja gini misalnya. Walaupun sudah kita tanggung semua, biaya pelatihannya gratis, paspor gratis, visa gratis, semuanya kita tanggung misalnya. Taunya mereka kerja. Dia manja, misalnya gini. Oh, kalau di sini saya harus bangun pagi, mendingan saya di Prabu Muli, walaupun orang tua saya miskin, saya bangun siang masih bisa makan. Nah, dia kan manja seperti itu. Atau, oh di sini susah bener. Nggak kerja 3 hari saya nggak gajian. Tapi kalau saya di rumah, walaupun nggak kerja 3 hari, saya masih dapat makan, masih bisa beli baju. Nah, banyak manja seperti itu. Maunya enaknya Mau aja. enak. Padahal sepertinya tidak seperti itu. Ini kan momen. Saya bisa kerja loh. Nggak keluar biaya apapun. Ini saya bisa mandiri, saya bisa meringankan beban orang tua saya loh. Kapan lagi saya bisa meringankan? Ini suatu saatnya. Saya bangga, saya makan hasil uang saya sendiri, saya bangga beli baju hasil uang saya sendiri. Yang ketiga saya tahu, berarti orang tua saya itu sulit mencari uang. Jadi dia sadar, dia tidak manja, saya sadar orang tua saya sulit mencari uang. Artinya sebenarnya ini momen pembelajaran, dia sadar, nah bagaimana kalau besok orang tua saya meninggal? Saya bisa mencari uang sendiri. Nah semestinya anak muda itu seperti itu pola pikirnya. Itu yang kita harapkan. Kalau anak muda pola pikir seperti itu, saya yakin Republik ini pengangguran akan berangsur-angsur turun, dan hayalan kita menjadi negara maju akan terwujud itu, Mbak. Padahal sudah banyak dibantu juga ya oleh Pak Wali Kota sendiri nih, banyak dibantu untuk mencari pekerjaan nih banyak. Iya. Nah, kemudian untuk salah satu program untuk mengentas kemiskinan nih, salah satunya adalah dengan program pembangunan 1000 biovlog nih Pak. Dan juga telah menyiapkan lahan kosong dalam rangka menyukseskan program ini. Ini program ini sendiri seperti apa nih Pak? Jadi gini Mbak, pertama tadi kan program rumah kumuh tadi. Iya. Itu 2.800 rumah itu hasil infak tanpa APBN hampir selesai. Kemudian program pengangguran, kemudian program ahlak, kemudian program kemiskinan dengan kota 1000 biovlog. Jadi kan di daerah-daerah, mungkin di Jakarta nggak ada lagi ya. Kalau daerah kita itu khususnya Sumatera masih banyak lahan-lahan kosong. Tapi lahan-lahan kosong ini yang tanahnya kosong tapi di situ menjadi tempat orang buang sampah sembarangan. Makanya kita buatkan menjadi kota 1000 biovlog. Jadi di lahan kosong tadi kita bangun biovlog. Dan di sekeliling biovlog itu kita tanam misalnya tanaman yang sayur-sayuran. Jadi syarat biovlog itu kita bantu biovlog dikirinya ada tanaman kangkung, bayam, cabai dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ibu itu benar-benar kejadikan ibu itu benar-benar ibu-ibu yang produktif, yang selama ini hanya ngobrol, ngomong yang enggak kita jadikan ibu-ibu yang produktif itu harapan kita. Oke. Nah, dari berbagai program tersebut nih Pak, saya juga lihat kalau Bapak ini mendapatkan penghargaan MURI nih. 4 programnya mendapatkan 7 Mbak. 7 malah. Oke. 7. Apa aja nih Pak programnya mendapatkan rekor MURI Jadi ini? 7 rekor MURI kita itu berbagai Mbak. Tapi kebanyakan jujur saja mohon maaf saya tidak ada konotasi agama ya. Iya. Karena lebih banyak memang program itu untuk program keagamaan paling banyak Mbak. Karena saya mohon maaf ini karena saya orang Islam, saya itu yakin dengan Al-A'raf 96. Apabila banyak kaum beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Aku akan memberikan rezeki kiri kanan dan atas bawah, kata Allah dalam Al-Quran. Artinya apabila pemerintah banyak program keagamaan, aku akan menggerakkan orang membantu Prabu Muli. Nah itu rekor murinya banyak, Pak. Jadi kebanyakan tapi berhubungan dengan agama? Atau Kebanyakan, ada 5 agama. Contoh, program rumah kumuh. Itu kan infak pegawai. Itu kan dapat rekor muri menyelesaikan rumah kumuh tanpa APBN, tanpa APBD, murni infak pegawai. Jadi sudah 2.842 rumah rekor muri. Yang kedua rekor muri sholat baca tulis Al-Quran. Kita berani mewisuda 7.000 santri. Walaupun kota kecil, kita berani mewisuda 7.000 santri-santriwan. Kemudian orang miskin kita hisbatkan. Itu kita mencatatkan Al-Quran 3.000 kita hisbatkan. Apa sih manfaatnya? Orang miskin itu kalau tidak punya surat nikah, kasihan nasib anaknya. Akte kelahirannya hanya tercantum nama ibunya saja. Nah, makanya orang miskin harus kita hisbatkan nikah. Sudah 3. Kemudian pembangunan masjid, tempat ibadah, gereja dan lain sebagainya masjid. Kita mencari rekor muri lebih kurang 324 masjid kita bangun, Mbak. Kita renovasi. Kemudian program pemberian bakti sosial. Kita bakti sosial kita terbanyak juga. Jadi kerjasama dengan FK Unsri. Jadi semuanya gratis, bibir sumbing gratis, melahirkan gratis, semuanya gratis, paling banyak. Kemudian rekor muri lagi pemberian insentif. Insentif terbanyak, Mbak. Walaupun kami kota kecil, APBD-nya tidak sampai 1 T. Jadi semuanya dapat insentif, semuanya dapat gaji, walaupun hanya 350 juta. Contoh apa? Mandi ke jenazah, saya kasih gaji. Penggali kubur, dapat gaji. Orang tua punya anak-anak lumpuh layu, dapat gaji. Guru ngaji anak-anak, dapat gaji. Guru ngaji orang tua, dapat gaji. Semuanya ini dapat. Semuanya ada 22 item. Semuanya adalah mendapatkan insentif semua dari pemerintah. Ada lebih kurang 22. Itu memecahkan rekor muri. Kenapa sih? Tujuan saya ada ke rekor muri. Saya itu begini berpikirnya. Misalnya, rekor muri infak pegawai. Ayolah, bagi yang belum berimpak. Nah, ayo kita rame-rame berimpak. Nah, saya itu mengajak menyelesaikan rumah kumuh melalui infak pegawai. Orang miskin terbantu, yang berimpak dapat pahala. Nah, dapat penghargaan juga. Penghargaan juga. Kemudian satu lagi, hitanan tadi dari rumah ke rumah juga rekor muri. Kemudian sholat BTA. Saya itu mengajak, ayolah. Kita bina akhlak kita ini. Ayo kita pecahkan sebanyak-banyaknya. Artinya kan kalau anak-anak se-Indonesia ini semua bisa sholat dan baca tulis Al-Quran, akhlaknya kan bagus semua. Narkoba enggak lagi, pencurian berkurang. Bisa meningkatkan sumber daya manusia juga. Sebenarnya saya mengajak berlomba-lomba memecahkan rekor muri ke arah ke positif ke depannya. Masjid atau gereja, ayolah. Kapan lagi kita akan beramal? Karena membangun tempat ibadah itu kan nanti disiapkan rumah indah di sorga suatu saat kalau kita membangun rumah ibadah kalau uang sendiri. Saya itu pengen ayolah kapan lagi kita pengen seperti itu. Masa saya berlomba-lomba untuk arah kebaikan karena hidup kita ini. Berlomba-lomba membangun infrastruktur juga. Ya, kemudian juga yang terakhir SDM. saya itu gas tadi, Mbak. Gas tadi sudah lebih kurang terbanyak tadi Indonesia mencatat rekor muri. Jadi ada lebih kurang 8 rekor muri. Yang baik kita sekali, ajak. 8 nih. 8 rekor muri. Tapi tujuannya mengajak ya kita ini agar kiranya berbuat seperti itu. Kalau kami misalnya rumah tadi 2.800, ya ayo ada yang 5.000 mencatatkan rekor muri. Kan kita senang kan? Rumah miskin akan habis. Nah, salat BTA, kalau kami berani wisuda 7.000, aduh daerah lain berani 15.000. Ini kan mengarah ke arah kebaikan untuk berlomba-lomba berbuat baik lah. Bener, Mbak, ini itu yang saya maksudkan tadi. Nah Pak, kalau misalnya kita ngomongin suatu daerah tuh biasanya nggak afdol nih kalau nggak ngomongin wisatanya. Tapi katanya di Prabu Muli ini ternyata nggak banyak nih wisatanya, itu benar nggak sih Pak? Jadi gini Mbak nih, kita nih kadang-kadang ikut. Nah, istilah saya itu. Apa tuh? Ikut itu ikut-ikutan. Padahal kita tidak bisa nyamaratakan. Allah itu sudah mentakdirkan seseorang itu punya keahlian masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Artinya, Allah misalnya sudah mentakdirkan Medan, Danau Toba, sudah dibuatnya itu dari Tuhan. Prabu Muli, kita diciptakan bukan kota wisata. Kita dilahirkan kota gas. Artinya potensi gas ini yang kita gali. Gasnya, kemudian sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Tidak bisa kita ikut-ikutan. Karena kenapa? Mereka pasti lebih bagus. Kenapa? Mereka buatan Tuhan. Kelemahan kita sekarang sering ikut-ikutan. Kita dikasih Allah potensi pantai yang bagus.
kita menyerobot pengen menjadi kota gas. Itu kan nggak yes. Logikanya kita dikasih Allah potensi wisata. Ya untuk potensi ini kasihkan orang yang diberi Allah. Karena Allah itu maha adil, Mbak. Oke. Cuma kita jangan mengambil hak orang. Artinya kalau kita minyak dengan gas, ya biarkanlah, kita nggak usahlah kota wisata. Biar kita ke sana. Jadi saling saling manfaatkan potensi yang diberikan Allah. Fokus Kelebihan fokus ke daerah yang diberi Allah masing-masing daripada kabupaten kota. Berarti itu. Prabu Muli lebih fokus ke minyak dengan gas. dan juga nanasnya. Kan sama aja, Mbak. Misalnya saya bukan kota wisata, tapi kalau saya ada Akami Gas, orang kan sekolahnya ke Prabu Muli juga, nggak perlu harus ke pantai, dia harus sekolah kemana? Ya ke Prabu Muli karena sekolah minyak dan gas. Jadi maksud saya itu mendatangkan orang itu tidak mesti wisata, sesuai dengan potensi yang kita gali tadi. Orang pun datang kalau misalnya datang. Wih, gimana cara buat daun nanas jadi benang? Orang kan datang belajar, nggak perlu ada wisata. Nah, itu harapan kita. Jadi jangan kita mengambil sesuatu yang diberikan Allah kepada kabupaten orang, biarlah. Kalau wisata kasihkan Bali atau mana-mana. Kita menggali. Nanti orang Bali belajar sekolah gasnya ya belajar di Prabu Muli. Dia belajar gas belajar di belajar nanas belajar di Prabu Muli. Nah, jadi saling tukar menukar seperti itu. Tapi biasanya kalau Bapak lagi suntuk nih, lagi kerjaan capek, biasanya Bapak ngapain sih? Karena saya lihat Bapak juga kayaknya sering juga nih main sepak bola nih ke kampung-kampung. Jadi gini, Mbak, kerjaan saya itu bangun jam 4. Jam 4 saya sudah bangun. Jam 5, saya kan orang Islam sholat. Setelah itu biasanya saya nerima tamu, Mbak, melayani masyarakat. Jadi tamu saya itu Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu saya layani, Mbak. Kenapa saya layani? Ya mereka yang menjadikan saya wali kota. Dan masyarakat Prabu Muli itu bos saya, atasan saya, pimpinan saya, wajib saya layani. Itu yang saya dengar. Setelah itu biasanya saya melayat, Mbak. Melayat, artinya ke tempat orang meninggal. Itu rutin tiap pagi harus itu, Mbak. Kebiasaan itu berarti? Dari dulu, Mbak. Karena itu untuk menyadarkan bahwa hidup kita tidak selama-lamanya. Nanti kita akan dipanggil seperti itu. Dan kalau saya santai, biasanya saya olahraga, Mbak. Yang seperti Mbak sampaikan. Sepak bola ya? Semua olahraga saya hobi, Mbak. Makanya saya tanya-tanya rekan-rekan Kompas nih kalau ada tim sepak bola main apa ya. Ya sepak bola, ya bulu tangkis, ya tenis, termasuk gaplek, semua olahraga saya kebetulan. Sporty banget nih Bapak ya? Tidak ada yang ahli, tapi saya bisa. Nah, gitu, nah terakhir nih Pak, mungkin apa sih Pak harapan Bapak untuk kota Prabu Muli ke depannya? Sebenarnya Prabu Muli itu sudah saya letakkan pendasi-pendasinya. Prabu Muli itu hanya 5 sungai kecil lagi yang belum saya dam. 5 sungai kecil, kemudian memperindah lagi kota-kotanya. Hanya itu saja, mungkin nggak banyak lagi. Karena rumah kumuh yang punya surat sudah tuntas, Mbak. Hanya rumah kumuh yang belum punya surat. Nah, itu tugasnya baru. Jadi maksud saya tugas wali kota baru ini nggak terlalu sulit, nggak terlalu banyak. Tapi nggak tahu ya kalau mereka mau mengubah, nggak mau pola yang saya terapkan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu juga. Tapi nggak banyak lagi menurut saya. Paling ya 3-4 tahun tuntas lah, itu nggak banyak lagi saya kira gitu, Mbak. Tapi saya titip aja. Ya mohon kepada tetap batubara ini kalau bisa jangan dieksplorasi. Dan saya titip juga ke Kompas ini khususnya karena izin sekarang ada di pusat. Tolonglah, hargailah ada kepala daerah yang mempertahankan lingkungan karena izinnya dari pusat. Jadi tiba-tiba nanti nyelonong izinnya dari pusat. Nah, ini jangan seperti itulah. Jadi saya titip juga ke pusat ini agar kiranya khusus untuk Prabu Muli ya wali kota sudah komitmen demi sayang lingkungan, demi sayang supaya kita jangan terjadi apa-apa dengan menolak tambang. Nah itu kasihan kita, itu harapan saya. Komitmennya jadi mesti dijaga nih supaya bisa menjaga lingkungan untuk anak cucu ya Pak. Bener Mbak. Baik. Jangan kita ngomong sayang lingkungan tapi kita memberikan izin untuk menghancurkan lingkungan, itu harapan kita. Fokus aja ke nanas dan juga minyak dan gas. Bener, yang lah sudah ya telanjur ya sudah. Nah sahabat Kompas.com, itu tadi dia perbincangan saya dengan Bapak Ridho selaku wali kota dari Prabu Muli. Memang ada banyak sekali ya potensi dari Prabu Muli ini, dari kota nanas sampai dengan kota minyak dan gas. Nah kalau begitu sekian Nusaraya hari ini. Terima kasih Bapak Ridho sudah datang ke Nusaraya. Mungkin kapan-kapan kita ini yang datang ke Prabu Muli. Siap, ya. Nanti kita ajari proses pembuatan daripada daun menjadi kain. Itu kita ajari semua. Dan juga nyicipin nanasnya ya Pak ya. Baik. Nah sahabat Kompas.com, sekian Nusaraya kali ini. Saya Nastasya pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.